Men, ini percaya nggak percaya sih, kemarin kata temanku ada anak indigo yang ketemu tuyul TikTok. Jadi tuyulnya bisa goyang-goyang gitu, sama badannya kurus banget. What the fuck is this? Anjay, tuyul TikTok anjay. Keren abis nih buat judul clickbait. Tapi kayak kenal. Oke Google, lights on. Yeah. Cause I could never make you unhappy. Ayo kita melihat kemampuan mic 35.000 dan netbook tua. We're running out of time, dong. Ini udah jam berapa? What? Hey Siri, what time is it? It's 15:38. Alright. Okay. I think we good. Check. Let's get it. Here we go. Oh snap. Di masa seperti ini aku mengingat dulu mengikuti kompetisi video, apalagi yang deadline-nya udah pas hari itu juga. Aku baru baca infonya dan harus buat dengan konsep musik ya seperti inilah kira-kira. Vlog yang terakhir dengan teknik yang mutakhir. Adson vlog hari terakhir dengan teknik yang mutakhir. AdSense tak mengalir. That's nice. Oh iya, aku nggak menulis lirik, cuma langsung apa yang terjadi aja gitu. Otak terus berpikir. Otak terus hey lagi. Rasanya tanpa editor konten pun tetap hadir. Ini rasanya tanpa editor konten pun tetap hadir. Anjay, one take. Ada Rexy, ada Mama selalu hadir. Suka tekan yang dia biasa laptop lah. Bukan laptop, sebutannya ini netbook lama dan murah. Ada JJ tapi tak ku clickbait, nggak khawatir. Mereka minta ku lanjut 30 hari. No thanks. Dude, I can't believe it. Ini udah mau selesai nih cuy. Oke, that's done. Hey Siri, what time is it? It's 15:57. Jadi jeda waktunya berapa menit? Sudah selesai. Tinggal ku edit sedikit sih maksudnya. Mengalir. Konten. Oke, it's done. Musik video dalam 3, 2, 1, go. Adson vlog hari terakhir dengan teknik yang mutakhir. Tiap hari upload cepet namun aku bukan petir. Hey, AdSense tak mengalir. Otak terus berpikir. Ini rasanya tanpa editor konten pun tetap hadir. Ada Rexy, ada Mama selalu hadir. Ada JJ tapi tak ku clickbait, nggak khawatir. Mereka minta ku lanjut, ku melipir. Mungkin ku kan upload lagi tahun depan, anjir. Oke baik, jadi karena ini episode terakhir aku akan membuat sedikit pengakuan sih lebih tepat. Jadi sebenarnya saya itu dari dulu menderita kelainan, bukan menderita sih, memiliki kelainan kulit yang disebut dengan nevus verrucosis epidermis. Yang kata dokterku dulu, Dokter Agustin, ini sebenarnya seperti tai lalat tapi banyak dan ada polanya, itu linear. Ya, ini kau sedang melihat monster. Dan bagian paling pentingnya adalah ini tidak menular. Boy, it gives me such a hard times dulu, apalagi pada zaman SD dan SMP di mana aku harus menggunakan celana pendek. Kena bully? Of course, tapi disinilah poin yang ingin ku sampaikan. Kalau kalian mengharapkan cerita di mana kisah aku down dan bangkit lagi, sorry, ini cerita berbeda. In matter of fact, aku tak pernah merasakan stres dan ingin bunuh diri karena dibully waktu itu. Man, I don't know, really, I just feel it's me. Aku nggak tahu apakah ontakku yang kelainan atau bagaimana. It's like damage-nya ada, tapi scars-nya nggak ada. Asik. Baiklah, sekarang saya akan menghadirkan saksi hidup orang yang dari dulu denganku ya. Ibu, silakan Bu, silakan. Gaul juga baju. Pertanyaanku, apakah aku dulu pernah menangis karena dibully atau melapor? Nggak pernah. Jawab yang real dong, kira ini settingan lagi. Apakah dulu aku pernah merasa stres atau sedih pada saat orang tua berpisah? Nggak pernah. Karena aku tai babi. Cuek. Orangnya cuek. Tidak juga sih, menurutku ontakku ini adalah tai babi gitu. Sudah, terima kasih ya Bu. Oke. Fun fact-nya adalah dulu karena tidak ada penjelasan yang jelas ini itu apa, jadi orang tuaku mengarang sebuah alibi bahwa ini adalah bekas luka bakar. Karena waktu kecil saya juga tidak tahu, jadi saya meneruskan juga alibi tersebut. Jadi biasanya untuk mempersingkat orang bertanya ini apa, aku bilang dulu pernah ada kebakaran. Ya paling tidak itulah yang ku dengar dari orang tua aku, kebakaran, luka bakar. Cuma dulu ya, ini dulu. Aku suka heran gitu melihat anak-anak menggunakan narkoba, membuat hal-hal negatif lainnya, hanya karena mereka merasa tertekan atau dibully gitu. Namun pertanyaan yang sama ketika aku melihat kisah-kisah anak broken home, which means dalam hal ini aku juga. Tapi dulu yang ku heran kenapa anaknya sampai melakukan narkoba karena alasan itu. Lebih tepatnya menjadikan alasan itu sebagai tameng. Namun seiring berjalannya waktu, makin dewasa aku belajar dan menemukan jawabannya. Jawabannya adalah penerimaan setiap orang beda-beda. Tingkat kekuatan orang itu beda-beda, dan kalau kamu tidak kuat jangan malu. Dan kasusku kebetulan aja, I don't know how, tapi aku merasa aku tidak ingin membunuh orang yang membuliku. Tak ada dendam apapun juga. Kalau rasa tersinggung ya tentu saja iyalah, karena mereka pikir ini berjangkit. Tapi kalau sampai pengalaman traumatis sampai tidak mau ke sekolah, mohon maaf,
tidak terjadi padaku. Namun sekali lagi ini tidak menular karena pengalamanku 2008 mengikuti Nyong Nona Manado. Kalau di sini tuh kayak ajang pemilihan abang none gitulah. Aku harus membuat surat keterangan dokter yang menyatakan ini tidak menular. Meskipun memang aku sampai detik ini pun tidak pede jalan keluar dengan menggunakan celana pendek. Jadi ya anggap saja ini genetic error. Aduh iya, aku lupa kalau mau buat video-video begini kan harus menjual kesedihan, itu paling laku. Harusnya tadi aku ekspresinya sedih dan pembawaannya mellow. Aku dulu begini, man, fuck it. Aku tak akan memaksakan atau menyarankan caraku menghadapi bulian harus sama juga dengan kamu. Seperti yang ku bilang tadi dan ku tekankan sekali lagi, penerimaan orang tuh beda-beda. Contoh, ini sering ku sampaikan pada waktu aku membawa seminar. Jika kau adalah seorang content creator dan dalam proses membuat videomu akan menginterview orang, ada baiknya minta persetujuan terlebih dahulu dengan orang yang akan kita interview. Dalam kasus ini kalau kita bertemu orang di jalan random gitu ya, karena tak semua orang nyaman gitu langsung disodorkan kamera apalagi gede, terus udah pakai mic dan terlihat intimidatif banget karena kita tak pernah tahu apakah orang ini pernah ada trauma dengan kamera. Mungkin sama halnya dengan apa yang kau anggap candaan ke orang lain, bisa jadi itu diterima sebagai bullying. Jadi ingatlah bahwa penerimaan setiap individu itu beda-beda. Boy, aku paling benci ketika motivator memaksakan prinsip hidupnya untuk diikuti orang lain. Beberapa mungkin bisa, tapi tak semua formula yang berhasil di kita akan berhasil di orang lain. So ya bisa dikatakan aku dulu cukup kuat selama 12 tahun menghadapi bullying itu. Sorry bukan 12 tahun deh, soalnya seragam yang menggunakan celana pendek hanya SD dan SMP. Jadi 9 tahun ku lewati, tak ada keinginanku untuk membunuh orang, tak ada keinginanku untuk menggantung diri. Ku melewati prosesnya dan aku menikmati. Jadi jika kau kuat, selamat. Namun jika kau merasa kurang kuat, it's okay. Tak semua orang penerimaannya sama. Apalagi ini cuy. Makanan Ya, enak. masih dengan menu yang sama. Ini masakan mama, ayam soar dan sayur tercampur yang namanya aku nggak tahu juga namanya. Dan ya nasi putih. Baiklah, buat yang bertanya Rexy ada di mana, biasanya kan kalau saya makan ada dia tuh main-main di sini. Jadi Rexy sekarang lagi packing karena rencananya abis vlog ini kan vlog terakhir. Dalam rangkaian 7 hari vlog ini yang terakhir maksudnya. Nah, setelah selesai 7 hari vlog ini, saya dan Rexy berencana untuk berpetualang gitu. Siapa tahu kita bisa singgah juga di planet yang didiami Agung Hapsa kan. Jadi ya kira-kira seperti itu rencananya setelah selesai vlog ini. Mudah-mudahan petualanganku dan Rexy berkesan. Hore! By the way, tiba-tiba saya kepikiran ide video. Ini kan masakan mama. Jadi saya ingin nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan depan saya ingin membuat sebuah video di mana menunjukkan ke teman-teman semua pengeluaran saya selama 1 minggu. Jadi mungkin kira-kira konsepnya akan saya rangkum total pengeluaran mingguan. Mulai dari biaya makan, biaya transport, biaya kencan, tidak ada kencan sih, biaya lainnya. Iya, jangan ditunggu tapi dinantikan. Gimana sih? Jadi ya, bulan depan atau 2 bulan depan mungkin judulnya pengeluaran 1 mingguku. Rahasia-rahasia mama bilang sama. Maksudmu apa? Menyanyi dulu bilang begini. Ini waktunya tutorial. Coba. Ini waktu. Oh, ayo bersama. So, 2, 3. Ini waktunya tutorial. Oke, tutorial kali ini cara membuat instastory sepertiku. Yang kau butuhkan hanyalah smartphone-mu. Sebenarnya yang saya lakukan adalah match cut saja. Tidak ada sesuatu yang spesial. Buat yang bertanya apa itu match cut, saya melihat teman-teman sudah mempelajarinya sebenarnya. Banyak sekali challenge dari TikTok yang mengutamakan match cut. Misalkan black to black, atau bahkan same motion. Jadi itu aja sih sebenarnya. Kalian sudah tahu kan? Oke, nggak jadi tutorial dah. Yang pertama kalian ambil dulu rekam dan kanan. Karena tadi akhir klipnya buang ke kanan, berarti ini dimulai dari kiri ke kanan. Habis itu tangan menutupi kamera. Oke, record and let's go. Wah. Ada yang bisa tebak gerakan selanjutnya bagaimana? Ya benar, same motion atau gerakan yang sama. Tapi usahakan supaya efeknya lebih dapat, tempatnya harus berbeda, atau kau menggunakan aksesoris yang berbeda. Atas, karena klip sebelumnya dari tengah ke atas, berarti selanjutnya adalah kau benar dari bawah ke atas. And shoot. Ini sebenarnya terbilang simple. Kau hanya perlu mengekat di tiap-tiap motion blur-nya. Motion blur itu adalah gambar yang paling kabur ketika kau bergerak dengan cepat. Itulah titik yang akan membuat transisimu smooth. 1, 2, 3 dan selamat kau berhasil. Silakan kau gunakan trikku untuk pekerjaan atau hal kreatif lain. Jadi kemarin sempat ku komen di kontennya Aureli karena dia meniru. Aku paham kok dengan istilah tidak ada yang original di dunia ini. Cuma yang dilakukan kemarin kopiannya terlalu sama dan tidak ditaruh kredit. Bedanya cuma di lokasi doang kalau dia di mobil. Cuma big idenya lip gloss sama rasa strawberry sama mau cium. Smell like strawberries. It's my lip gloss. Cool. Does it taste like it smells? You want to find out? Sure. Suka ada Malibu gloss ini? Kayak ada bau strawberry gitu. Oh ya. Rasa strawberry juga. Mau coba nggak? Boleh? Sama aja. Maksudku kalau memang mau ditweak aja sedikit. Misalkan, "Hai babe, tadi aku baru nyobain es krim strawberry durian loh." Itu kan es krim dari brand yang terkenal itu. Iya, kamu mau cobain nggak rasanya? Masih ada sisa di bibir aku.
Oh, wow, alright. Enak juga es krimnya. Nah kalau kayak gitu kan aman. Tapi ini yang kulihat kayak tidak mau berpikir gitu. At least tidak apa-apa, taruh kreditnya tapi. Jadi ada pesan di mana kamu recreate konten orang. Sekali lagi gue bicara di sini bukan pure hate, tapi suatu saat nanti jika hal ini menjadi sudah terbiasa, orang-orang akan start mulai mencuri konten seenaknya. Mereka akan berkata, oh ini kan bisa, kenapa aku nggak bisa? Tapi tunggu dulu, kayaknya aku bakal begitu juga deh. Masa Aureli bisa, aku nggak bisa? Hey, thanks Aureli. Oke, waktunya menjawab pertanyaan. Tapi pertanyaan ini lupa aku screenshot kemarin, tapi aku masih ingat. Apakah aku pernah membuat konten charity atau bagi-bagi uang untuk bantu orang lain tapi sambil videoin? Dan bagaimana tanggapanku tentang kreator yang membuat hal tersebut? Menurut pendapat saya pribadi, bukan berarti salah pada saat kamu melakukan charity atau kegiatan sosial sambil di videoin. Malah saya sangat support, cuma saya sudah berhenti melakukannya dari tahun 2014. Terakhir kalau nggak salah 2017, tapi itu kolektif, jadi ada Sergatif juga. Sergatif nama tim danceku. Jangan salah paham dulu, saya berhenti memvideokannya, tapi berkegiatan sosial masih. Cuma saya memang super diam-diam. Sebut saja kompetisi video kreator Diko tahun 2018, saya menang juara 1 dengan total nilai 100 juta rupiah. Saya menyumbangkan 20% dari total hadiah. Kemana? Teman-teman yang ikuti Instagram pasti tahu kemana. Next, saya menang sebuah kompetisi juara 1, 2, 3 videoku semua. Aku tak mengambil hadiahnya, tapi ku kasih semua ke teman-temanku. Namun tetap ku menyumbang, padahal aku tak ambil hadiah. Satu buah motor buat seorang bapak yang mengajar religi di sebuah daerah pedalaman karena beliau sulit mengakses daerah tersebut. Sebenarnya jika ada yang mau bernegatif thinking, bisa saja ceritaku ini bohong semua. Namun karena otakku agak sedikit tidak bodoh, aku menyiapkan beberapa bukti. Sebut saja tahun lalu yang ku traktir ibu-ibu mau beli Alkitab karena gak cukup uangnya di Swalayan Golden. Ada saksinya, kasirnya, tapi ku lupa bentukannya, tapi dia di lantai 3. Bukti saksi hidupku seperti ini kira-kira. Aku akan menelpon seorang temanku yang dengan menceritakan sedikit kok, singkat. What's up Ji? Loh, kok nggak ada muka? Lah, kok nggak ada muka nih? Oh tunggu, kamera, your cam's off. Jadi dia ini adalah rekan waktu masih aku kerja di Telkomsel dari tahun 2009 sampai pokoknya kita partner 3. Bro, berapa tahun tuh di Telkomsel dulu? Kita sih 2 tahun aja. Kita, nggak duluan keluar ya? Yes. Oh oke. Jadi gini Pet, kita lagi membahas tentang orang-orang yang saja bantu. Mari sekarang sonda di videoin. Waktu itu kan saya menelpon Anda kan untuk bapak-bapak yang dicuri motornya toh? Iya. Di salah satu akun. Soal Manado atau kota Manado? Instagram. Soal Manado kalau yang waktu itu, boy. Iya. Jadi ada seorang bapak DP motornya dicuri. Jadi, dia ditipu sama customernya. Dibilang singgah ke salah satu rumah, terus motornya tiba-tiba diambil. Yes sir. Aku melihat itu dan aku langsung minta pendapat Petra, apakah ini layak untuk kubantu? Kalau iya memang akan langsung kuberikan motor cash. Namun ternyata kita sudah setuju waktu itu. Namun ternyata sudah apa aku tunggu? Iya, cepat sekali. Salut buat tim polisi. Scroll komen kan? Iya. Salut buat tim polisi Manado. Apa nama tim polisi itu? Ya, Paniki. semacam itulah. Ya semacam itu. Paniki tapi bukan. Iya, pokoknya salut buat itu yang cepat sekali menangani kasusnya. Yo, anyway, itu aja, Pe. Thank you so much ya, maaf mengganggu waktu malammu. Thank you. Yo, see you, God bless you. Selamat pagi. Alright. Bye. Pengadaan 30 meja buat anak-anak sekolah gratis di tahun 2018. Ada saksinya, namanya Virgi. Sorry, ada beberapa sih yang nggak ada bukti dan saksinya. Agak bodoh juga, aku harusnya ke foto atau bikin sesuatu ya. Anyway, tukang cukur garutku yang lagi sakit, aku bayar biaya cukurnya 1 juta, padahal biaya cukurnya cuma 25.000. Ada videonya, aku videoin bukan untuk diupload, untuk nanti sebagai bukti aja untuk membungkam tuduhan-tuduhan aneh-aneh. Desember 2018 saya membuntuti seorang tunanetra, dia ke Multimart sampai keluar nggak beli apa-apa padahal cuma lihat-lihat. Saya samperin dan saya bilang silakan ambil. Ini ada saksinya, karyawan Multimart Ampal 5, tapi saya sudah lupa juga penampakannya. Cuma saya berani jika mau dibongkar CCTV. Sorry, yang itu ada rekamannya ada di iPhone 5S saya. Desember 2017, seorang bapak tunanetra mau membelikan anaknya Momogi. Dan kalau nggak salah waktu itu Apple juga. Di supermarket Golden Swalayan Manado. Kalau yang ini saya yakin ada rekamannya. Jadi kubuntuti mereka masuk melihat-lihat dan hanya beli minyak kayu putih yang kecil. Karena awalnya mereka menanya harga yang besar, tapi tidak jadi beli. Apa yang kulakukan? Aku bilang ke bapaknya, Pak, silakan ambil apa yang kau ingin ambil. Syukurlah di Golden tidak menjual sepatu Gucci atau kaos Off-White. Pesan yang ingin ku sampaikan di sini bukan berkata aku adalah seorang malaikat yang suci sekali, karena tak semua aku bantu kan. Bahkan saya paling anti jika ada pengemis, apalagi masih lengkap kaki tangannya. Saya lebih apresiasi tunanetra yang jualan panas-panasan di jalan. Pengemis takkan ku kasih uang. Tapi sekali lagi yang ingin ku katakan, bantu orang dengan sambil bawa kamera dan videoin tidak ada salahnya menurutku. Dan ini serius, bukan sarkasme. Karena mungkin kamu tidak akan pernah tahu betapa berharganya bantuan tersebut. Karena kalau aku, ini pandanganku ya, aku jadi orang yang dibantu, aku tidak akan peduli jika ada kamera 50 biji dan dia datang pada saat aku lagi miskin banget dan ingin
ingin membuat video dan membawakan laptop editing dan kamera, boy I tell you what, I don't give a shit. Dia bahkan mau menurunkan kamera satelit Google pun sambil meliput. Aku akan merasa sangat terbantukan. Begitu juga dengan perasaan orang-orang yang terkena bencana. Toh tak semua yang videoin juga buat konten kan. Ada juga yang videoin buat dokumentasi agar tidak ada penyelewengan dana. Jadi intinya saya sudah tidak melakukan itu lagi karena saya merasa kurang nyaman. Bukan berarti saya kontra dengan orang yang melakukan itu. Disclaimer, ini saya berbicara di luar aturan agama ya. Hey Rexy, finally it's time man. Say goodbye to the viewers, bro. Come on, bro. Goodbye, everyone. Nice. Don't worry about it, everything's gonna be good, man. Don't worry. Finally guys, terima kasih banyak semuanya. Sekarang aku dan Rexy akan pergi berpetualang. Until next time, stay classy. Oops. Feel so bad, yes, I feel so blue. I've got to make it right for everyone concerned, even if it means it's a mean words can burn. Everybody come on, 'cause I could never